Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Nur Faradilla dari kelas 2D ingin mempresentasikan tentang suppostoria. Yang pertama, definisi suppostoria menurut Formularium Indonesia edisi 4. Suppostoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Secara umum, suppostoria adalah suatu bentuk sediaan padat yang pemakaiannya dengan cara memasukkan melalui lubang atau celah pada tubuh, di mana ia akan melebur, melunak, atau melarut dan memberikan efek lokal dan sistemik. Yang kedua, bobot dan ukuran suppostoria. Pertama, bobot suppostoria bila tidak dinyatakan lain adalah 3 gram untuk dewasa dan 2 gram untuk anak-anak. Yang kedua, biasanya suppostoria rektum panjangnya kurang lebih 32 mm atau 1,5 inci, berbentuk silinder dan kedua ujungnya tajam. Beberapa ada yang seperti peluru, torpedo, atau jari-jari kecil, tergantung pada bobot, jenis bahan obat dan basis yang digunakan. Beratnya pun berbeda-beda. Yang ketiga, USP menetapkan untuk suppostoria rektum beratnya 2 gram untuk orang dewasa atau basis oleum kakao, sedangkan untuk bayi dan anak-anak ukuran dan beratnya 1/2 dari ukuran orang dewasa. Yang keempat, suppostoria vagina atau pessarium biasanya berbentuk bola lonjong atau seperti kerucut, beratnya 5 gram atau basis oleum kakao. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat dalam rektum. Pertama, faktor fisiologi. Rektum mengandung sedikit cairan dengan pH 7,2 dan kapasitas dapatnya rendah. Epitel rektum keadaan berlipoid atau berlemak, maka diutamakan permable terhadap obat yang tidak terionisasi atau obat yang mudah larut dalam lemak. Kedua, faktor fisika kimia dari obat dan basis. Yang pertama, kelarutan obat atau obat yang mudah larut dalam lemak atau lebih cepat terabsorpsi daripada obat yang larut dalam air. Kedua, kadar obat dalam basis, yaitu bila kadar obat naik, maka absorpsi obat makin cepat. Yang ketiga, ukuran partikel yaitu ukuran partikel obat yang mempengaruhi kecepatan larut dari obat ke cairan rental. Yang keempat, basis suppostoria yaitu obat yang larut dalam air dan berada dalam basis lemak akan dilepas segera ke cairan rektal. Bila basis cepat melepas setelah masuk ke dalam rektum, dan obat akan segera diabsorpsi serta kerja awal dari aksi obat akan segera nyata bila basis tadi segera larut dalam air. Yang keempat, bahan dasar suppostoria. Pertama, bahan dasar suppostoria yang umumnya digunakan adalah lemak coklat atau oleum kakao, gelatin tergliserinasi, minyak nabati terhidrogenasi, campuran polietilen glikol berbagai bobot molekul, dan ester asam lemak polietileng glikol. Kedua, bahan dasar lain adalah surfaktan non-ionik, yaitu ester asam lemak polioksetilen sorbitan dan polioksetilen stearat. Yang kelima, sifat bahan dasar suppostoria yang ideal. Pertama, padat pada suhu kamar tetapi akan melunak pada suhu
rental dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. Yang kedua, tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. Yang ketiga, dapat bercampur dengan macam-macam obat. Yang keempat, stabil dalam penyimpanan. Kelima, kadar air cukup. Yang keenam, untuk bahan dasar lemak mempunyai bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyemburan yang jelas. Yang keenam, keuntungan suppositoria dibandingkan sediaan peroral. Pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Kedua, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Ketiga, obat langsung dapat masuk ke saluran darah sehingga obat memberi efek lebih cepat daripada penggunaan obat peroral. Yang keempat, baik bagi pasien yang mudah muntah dan tidak sadar. Keenam, penggolongan bahan dasar suppositoria. Pertama, bahan dasar berlemak yaitu lemak coklat atau oleum kakao. Kedua, bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dalam air yaitu politengglikol atau PEG dan gliserin gelatin. Yang ketiga, bahan dasar lain yaitu pembentuk emulsi A/M, misalnya twin 685% dengan gliserin laurat 15%. Ketujuh, suppositoria basis lemak coklat. A. Oleum kakao merupakan trigliserida dari asam oleat, asam stearate, asam palmitate, lemak padat, warna putih kekuningan, bau khas seperti coklat meleleh pada suhu 31 derajat sampai 34 derajat Celcius. Yang B, oleum kakao mudah tengik, jadi disimpan dalam tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya. Yang C, oleum kakao bersifat polimorfisme atau mempunyai bentuk kristal. Yang D, oleum kakao jika dipanasi sekitar 30 derajat Celcius mulai mencair dan biasanya meleleh sekitar 34 sampai 35 derajat Celcius, tetapi suhu di bawah 30 derajat Celcius merupakan semi padat. Yang E, untuk menaikkan titik lebur lemak coklat dilakukan tambahan kerah atau kerakeum atau spermaceti. Yang F, untuk menurunkan titik lebur lemak coklat dapat digunakan tambahan sedikit kloral hidrat atau fenol dan minta atsiri. Yang G, lemak coklat meleleh pada suhu tubuh dan tidak tercampurkan dengan cairan tubuh. Oleh karena itu dapat menghambat difusi obat yang larut dalam lemak pada tempat yang diobati. Yang H, lemak coklat jarang dipakai untuk sediaan vagina karena meningkatkan residu yang tidak diserap, sedangkan gelatin tergliserinasi jarang dipakai untuk rektal karena disolusinya lambat. Yang I, suppositoria dengan bahan dasar lemak coklat dapat dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang dihaluskan ke dalam minyak lemak padat pada suhu kamar dan massa yang dihasilkan dibuat dalam bentuk yang sesuai atau dibuat dengan cara meleburkan minyak lemak dengan obat, kemudian dibiarkan sampai dingin di dalam cetakan. Dan J, suppositoria dengan bahan dasar lemak coklat harus disimpan dalam wadah tertutup baik pada suhu di bawah 30 derajat Celcius atau suhu kamar terkendali. Yang kedelapan, keburukan oleum kakao sebagai bahan dasar suppositoria. Pertama, meleleh pada udara yang panas. Kedua, dapat menjadi tengik pada penyimpanan yang lama. Yang ketiga, titik leburnya dapat turun atau naik bila ditambahkan bahan tertentu. Adanya sifat polimorfisme. Yang
Kelima, sering bocor atau keluar air rektum karena mencair selama pemakaian. Keenam, tidak dapat bercampur dengan sekresi. Ke-10, supposteria dengan bahan dasar polyethylene glycol atau PEG. A. PEG merupakan polimerisasi etilen glikol dengan berat molekul antara 300 sampai 6000. Yang B, mempunyai titik lebur 350 Celcius sampai 630 Celcius. Yang C, tidak meleleh pada suhu tubuh, tetapi larut dalam cairan sekresi tubuh. Yang D, formula yang dipakai. Pertama, bahan dasar tidak berair, yaitu PEG 4000 4% atau 25%, dan PEG 1000 56% atau 75%. Yang kedua, bahan dasar berair, yaitu PEG 1540 30%, PEG 6000 50%, dan aqua plus obat 20%. Yang E, PEG sesuai untuk obat antiseptik. F, pembuatan supposteria dengan PEG dilakukan dengan melelehkan bahan dasar lalu dituangkan dalam cetakan seperti pada pembuatan supposteria dengan bahan dasar lemak coklat. Yang G, supposteria dengan bahan dasar PEG meskipun dapat disimpan tanpa pendinginan, supposteria harus dikemas dalam wadah tertutup. Keuntungan peng sebagai bahan dasar supposteria. Yang pertama, tidak mengiritasi atau merangsang. Yang kedua, dapat disimpan di luar lemari es. Yang ketiga, tidak ada kesulitan dengan titik leburnya jika dibandingkan oleum kakao, dan tetap kontak dengan lapisan mukosa karena tidak meleleh pada suhu tubuh. Kerugian peng sebagai bahan dasar supposteria. Yang pertama, menarik cairan dari jaringan tubuh setelah dimasukkan sehingga terjadi rasa yang menyengat. Hal ini dapat diatasi dengan cara mencelupkan supposteria ke dalam air sebelum digunakan. Yang kedua, dapat memperpanjang waktu solusi sehingga menghambat pelepasan obat. Supposteria dengan bahan dasar gelatin tergliserinasi. Yang pertama, dapat digunakan sebagai bahan dasar vaginal supposteria. Yang kedua, tidak melebur pada suhu tubuh tetapi melarut dalam sekresi tubuh. Yang ketiga, perlu menambah pengawet atau nipagin karena bahan dasar ini merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Yang keempat, bahan dasar ini juga digunakan untuk pembuatan uretra supposteria dengan formula gelatin 20 bagian gliserin 60 bagian, dan air yang mengandung obat 20 bagian. Supposteria ini harus disimpan dalam wadah tertutup rapat sebaiknya pada suhu di bawah 35 derajat Celcius. Supposteria dengan bahan dasar gelatin tergliserin. Kebaikan sebagai bahan dasar supposteria, efeknya yang cukup lama, lebih lambat melunak, lebih mudah tercampur dengan cairan tubuh jika dibandingkan dengan oleum kakao. Yang kedua, keburukan sebagai bahan dasar supposteria cenderung menyerap uap air karena sifat gliserin yang higrokopis yang dapat menyebabkan dehidrasi atau iritasi jaringan. Memerlukan tempat untuk melindunginya dari udara lembab supaya terjaga bentuk dan konsistensinya. Dalam Farmakopeia Indonesia edisi 5, formula supposteria gelatin tergliserinasi bahan obat dapat dicampur ke dalam bahan dasar gelatin tergliserinasi dengan menambah sejumlah
tertentu kepada bahan pembawa yang terdiri dari 70 bagian gliserin, 20 bagian gelatin, dan 10 bagian air. Yang keempat, dalam farmakope Belanda terdapat formula suppositoria dengan bahan dasar gelatin, yaitu panaskan 2 bagian gelatin dengan 4 bagian air dan 5 bagian gliserin sampai diperoleh massa yang homogen. Tambahkan air panas sampai diperoleh 11 bagian. Biarkan massa cukup dingin dan tuangkan dalam cetakan sehingga diperoleh suppositoria dengan berat 4 gram. Obat yang ditambahkan larutkan atau digerus dengan sedikit air atau gliserin yang disisakan dan dicampur pada massa yang sudah dingin. Bila obatnya sedikit dikurangkan pada berat air, dan bila obatnya banyak dikurangkan berat massa bahan dasar. Bahan dasar lainnya A. Bersifat seperti lemak yang larut dalam air atau bercampur dengan air. Beberapa di antaranya membentuk emulsi tipe A per M. B. Formulasinya twin 61,85% dan gliserin laurat 15%. Bahan dasar ini dapat menahan air atau larutan berair. Berat suppositoria 2,5 gram. Cara pembuatan suppositoria dengan yang pertama, cara pembuatan suppositoria dengan tangan. A. Hanya dengan bahan dasar oleum kakao yang dapat dikerjakan atau dibuat dengan tangan untuk skala kecil, dan bila bahan obatnya tidak tahan terhadap pemanasan. B. Metode ini kurang cocok untuk iklim panas. Dengan mencetak hasil leburan, cetakan harus dibasahi terlebih dahulu dengan parafin cair. Bagi yang memakai bahan dasar gliserin gelatin, tetapi untuk oleum kakao dengan peng tidak dibasahi karena mengkerut pada proses pendinginan dan akan terlepas dari cetakan. Dengan kompresi, metode ini proses penuangan, pendingin, dan pelepasan suppositoria dilakukan dengan mesin secara otomatis. Kapasitas bisa sampai 3.500 sampai 6.000 suppositoria per jam. Pengemasan suppositoria yang pertama dikemas sedemikian rupa sehingga tiap suppositoria terpisah, tidak mudah hancur dan meleleh. Yang kedua, biasanya dimasukkan dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah untuk kemudian dikemas dalam dus. Yang ketiga, harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.